Halo semua, perkenalkan saya Heti Hendio Warami dengan NIM 2022 0110444046. Video ini saya buat untuk memenuhi atau menyelesaikan tugas dari mata kuliah taksonomi vertebrata yang diampu oleh Ibu Nurbaya SPD MPD. Pada video ini kita akan membahas tentang Pisces. Apa itu Pisces? Pisces merupakan salah satu bagian dari vertebrata yang hidup pada habitat air. Nama Pisces diambil dari kata Latin yaitu ichthyes yang berarti ikan dan ichthyologi yang berarti ilmu yang mempelajari tentang ikan. Pisces mempunyai jumlah yang sangat melimpah. Ada sekitar 32.000 jenis ikan di dunia. Ini dibuktikan oleh bukti fosil selama sekitar 537 tahun yang lalu. Berbagai jenis ikan di dunia tersebar dalam berbagai habitat seperti air laut, sungai, air payau, dan habitat lainnya. Ikan mempunyai fungsi yang kompleks, baik fungsi ekologi, konservasi, maupun fungsi mendukung keberlanjutan hidup manusia sebagai bahan pangan. Berikut kita akan membahas tentang ciri-ciri umum pada Pisces. Ciri-ciri umum pada Pisces yaitu mempunyai sirip untuk bergerak. Teman-teman dapat melihat pada gambar di samping, dapat berkembang biak secara ovipar, ovovivipar, atau vivipar. Jadi ovipar merupakan hewan yang berkembang biak secara bertelur, ovovivipar merupakan hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan, sedangkan vivipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Mempunyai endoskeleton, bernafas dengan insang, memiliki sisik yang licin atau berlendir, atau merupakan hewan poikiloterm atau hewan berdarah dingin. Peredaran darahnya tertutup tunggal. Berikut kita akan membahas tentang klasifikasi Pisces. Filum Pisces dibagi ke dalam 3 kelas, yakni Agnatha, ikan tidak berahang, Chondrichthyes, ikan bertulang rawan, serta Osteichthyes, ikan bertulang sejati. Yang pertama, Agnatha, ikan tidak berahang, memiliki ciri-ciri umum seperti tidak memiliki rahang dan sisik, serta dilengkapi kelenjar lendir, tubuh panjang silindris dengan ekor pipi, umumnya terdapat di Eropa dan Amerika Utara, rangkanya terbentuk dari tulang rawan, jantungnya berumah 2, memiliki ginjal yang berfungsi untuk ekskresi dan mempertahankan keseimbangan ketika berada pada lingkungan yang hipotonik, memiliki alat indera berupa lubang hidung tunggal, 2 mata, telinga dalam, dan organ perasa. Contohnya teman-teman dapat lihat pada gambar di samping. Yang kedua yaitu kelas Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan. Ciri-ciri khususnya, rangka tersusun atas tulang rawan, mempunyai sirip berpasangan, lubang hidung berpasangan, jantung berumah 2, tidak memiliki tulang rusuk dan sumsum tulang belakang, sel darah merah dihasilkan dari ginjal, organ epigonal, dan organ leading. Sel darah putih dihasilkan dari limpa dan katup spiral. Rangka yang terdiri dari tulang rawan, bukan tulang sejati. Pernapasan terjadi melalui insang, merupakan predator utama di laut. Indera pembawah lebih tajam daripada indera penglihatan. Yang ketiga, Osteichthyes atau ikan bertulang sejati dengan ciri-ciri khusus, memiliki rangka yang tersusun dari tulang sejati, mulut terletak pada ujung interior kepala, mempunyai operkulum atau penutup insang, kulitnya ditutupi sisik dan memiliki kelenjar yang menyekresikan mukus atau lendir, sehingga kulitnya licin untuk mengurangi gesekan selama berenang. Pada embrio, ikan ini memiliki 6 sampai celah insang dan tereduksi menjadi 4 sampai 5 pasang saat dewasa. Ikan ini juga memiliki tulang-tulang kranium atau kepala yang berfungsi sebagai pelindung otak. Hidup di air tawar, air laut, dan rawa-rawa. Jantungnya hanya memiliki 1 ventrikel. Contoh kelas ini teman-teman dapat lihat pada gambar di samping. Berikut kita akan membahas sistem tubuh Pisces. Bagian A, sistem peredaran darah pada Pisces. Sistem peredaran darah pada Pisces termasuk sistem peredaran darah tertutup dengan 1 alur. Jantung ikan terdiri dari 2 ruang utama, yaitu antrium dan ventrikel. Antrium berfungsi sebagai ruang penerima darah dari seluruh tubuh, sedangkan ventrikel berfungsi sebagai pompa yang mendorong darah ke seluruh tubuh. Proses peredaran darah dimulai dari jantung yang memompa darah ke insang, lalu darah tersebut didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan berakhir kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Dengan kata lain, sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal.
di mana darah di seluruh tubuh kembali ke jantung dalam satu siklus. Bagian B, sistem pencernaan pada Pisces. Sistem pencernaan pada Pisces dimulai dari mulut, di mana makanan diambil dan dikunyah jika ikan memiliki gigi. Kemudian makanan tersebut melalui kerongkongan dan masuk ke lambung. Di lambung, makanan dicerna oleh enzim dan asam lambung. Setelah itu, makanan yang telah dicerna sebagian bergerak ke usus. Di usus, penyerapan nutrisi dari makanan terjadi. Nutrisi tersebut kemudian disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna dikeluarkan melalui anus. Pada beberapa jenis ikan terdapat kantong empedu yang membantu dalam pencernaan lemak. Sistem pencernaan pada ikan cukup sederhana dibandingkan dengan hewan darat, tetapi sangat efisien dalam memproses makanan dan mengekstrak nutrisi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dalam lingkungan air. Bagian C, sistem pertulangan pada ikan. Sistem pertulangan pada ikan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 1. Tulang tengkorak ossa cranium. Tulang tengkorak pada ikan berfungsi melindungi otak dan organ sensorik lainnya. Yang kedua, tulang belakang ossa vertebra. Tulang belakang pada ikan berfungsi sebagai penopang utama tubuh dan tempat melekatnya otot. Yang ketiga, tulang anggota gerak ossa appendicularis. Tulang anggota gerak pada ikan terdiri dari sirip yang didukung elemen rangka dan dikendalikan oleh otot sirip. Selain itu, terdapat garis rusuk atau linea lateralis yang terletak di atas sirip dada dan memanjang ke belakang tubuh sampai pada pertengahan ekor. Garis rusuk ini berfungsi sebagai organ sensorik yang membantu ikan mendeteksi pergerakan dan getaran dalam air. Fungsi utama sistem pertulangan pada ikan adalah sebagai penyokong tubuh, perlekatan otot-otot, pelindung bagian tubuh yang lunak, memelihara bentuk tubuh, serta sebagai alat gerak pasif. Bagian D, sistem respirasi pada Pisces. Sistem respirasi pada Pisces terjadi melalui insang. Insang adalah organ respirasi yang memungkinkan ikan untuk bernafas di dalam air. Insang ikan berfungsi untuk menukar oksigen dan karbon dioksida di antara air dan darah ikan. Berikut adalah proses respirasi pada ikan. Ikan mengambil air melalui mulutnya. Air tersebut kemudian dipompa melalui insang. Di insang, oksigen dalam air diserap oleh darah melalui pembuluh darah kapiler yang ada di dalam insang, dan karbon dioksida dalam darah dilepaskan ke dalam air. Air yang kini mengandung karbon dioksida kemudian dikeluarkan melalui lubang insang. Insang ikan memiliki struktur yang sangat efisien yang memungkinkan mereka untuk mengekstrak oksigen dari air, bahkan dalam kondisi dengan kandungan oksigen yang rendah. Bagian E, sistem ekresi pada Pisces. Sistem ekresi pada Pisces melibatkan beberapa organ, termasuk ginjal, insang, kulit, dan anus. Ginjal berfungsi untuk mengeluarkan limbah nitrogen seperti amonia yang dihasilkan oleh metabolisme protein. Insang selain berfungsi dalam respirasi, insang juga berperan dalam proses ekresi dengan membantu mengeluarkan amonia dan karbon dioksida dari tubuh ikan. Kulit ikan juga berperan dalam proses ekresi, khususnya dalam mengatur keseimbangan air dan garam, atau osmoregulasi. Perlu dicatat bahwa sistem ekresi pada ikan air tawar dan ikan air laut mungkin sedikit berbeda, terutama dalam hal osmoregulasi, karena perbedaan lingkungan tempat mereka hidup. Bagian F, sistem saraf pada Pisces. Sistem saraf pada Pisces terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari saraf-saraf yang menjalar ke seluruh tubuh ikan. Berikut adalah komponen-komponen utama dari sistem saraf pada ikan. Pertama, otak. Otak ikan terdiri dari beberapa bagian, termasuk otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Otak berfungsi mengendalikan berbagai fungsi tubuh seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan koordinasi gerakan. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ikan terletak di dalam tulang belakang
dan berfungsi sebagai penghubung antar otak dan seluruh tubuh. Sumsum tulang belakang mengirimkan sinyal saraf dari otak ke bagian-bagian tubuh dan sebaliknya. Yang ketiga, saraf tepi. Saraf-saraf tepi menjalar dari sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh ikan. Saraf-saraf ini terhubung dengan berbagai organ dan jaringan tubuh, memungkinkan ikan untuk merasakan rangsangan dan memberikan respon yang sesuai. Sistem saraf pada ikan memainkan peran penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh dan perilaku ikan, termasuk gerakan, pencarian makanan, dan respon terhadap lingkungan sekitar. Bagian G, sistem reproduksi pada ikan atau Pisces. Sistem reproduksi pada Pisces dapat bervariasi antara spesies yang berbeda. Ada dua jenis sistem reproduksi utama pada ikan, yaitu sistem reproduksi internal vivipar dan sistem reproduksi eksternal ovipar. Sistem reproduksi internal vivipar, beberapa spesies ikan seperti hiu dan beberapa jenis ikan bertulang memiliki sistem reproduksi internal. Pada sistem ini, pembuahan terjadi di dalam tubuh betina dan embrio berkembang dalam rahim betina. Setelah periode kehamilan tertentu, betina melahirkan anak ikan secara langsung. Yang kedua, sistem reproduksi eksternal atau ovipar. Sebagian besar spesies ikan memiliki sistem reproduksi eksternal. Pada sistem ini, betina melepaskan telur yang kemudian dibuahi oleh sperma jantan dalam air. Telur-telur tersebut kemudian berkembang menjadi embrio di luar tubuh induk betina. Beberapa spesies ikan seperti salmon melakukan migrasi ke air tawar untuk bertelur. Selain itu, terdapat variasi dalam strategi reproduksi ikan, seperti poligini, jantan kawin dengan beberapa betina, poliandri, betina kawin dengan beberapa jantan, dan monogami, pasangan ikan yang setia satu sama lain. Perlu diperhatikan bahwa setiap spesies ikan dapat memiliki perbedaan dalam sistem reproduksi mereka. Beberapa ikan juga dapat mengalami perubahan jenis kelamin sepanjang hidup mereka. Bagian H, sistem integumen pada ikan atau Pisces. Sistem integumen pada ikan atau Pisces terdiri dari kulit, sisik, dan lendir. Sistem ini berfungsi untuk melindungi tubuh ikan, mengatur suhu tubuh, dan membantu dalam osmoregulasi atau pengaturan keseimbangan air dan garam. Berikut adalah komponen utama dari sistem integumen pada ikan. 1. Kulit. Kulit ikan terdiri dari lapisan epidermis yang tipis dan lapisan dermis yang tebal. Epidermis menghasilkan sel-sel kulit yang baru dan melindungi tubuh dari infeksi dan cedera. Dermis mengandung jaringan ikat, pembuluh darah, dan saraf. Kedua, sisik. Sisik merupakan struktur pelindung yang menutupi tubuh ikan. Sisik terbuat dari lapisan keratin yang keras dan melindungi ikan dari cedera fisik dan predator. Sisik juga membantu mengurangi gesekan saat ikan berenang. Ketiga, lendir. Lendir diproduksi oleh kelenjar lendir di kulit ikan. Lendir ini berfungsi untuk melumasi tubuh ikan, mengurangi gesekan saat bergerak di air, dan melindungi kulit dari infeksi bakteri dan parasit. Selain itu, beberapa spesies ikan juga memiliki adaptasi khusus pada kulit mereka, seperti warna dan pola yang membantu dalam kamuflase atau komunikasi, serta struktur khusus seperti duri atau tanduk yang digunakan untuk pertahanan. Berikut kita akan membahas tentang manfaat film Pisces. Manfaat film Pisces yang pertama yaitu sebagai sumber protein hewani dan vitamin A. Yang kedua, mendorong berdirinya pabrik-pabrik pengawetan ikan, misalnya ikan asing, ikan dalam kaleng, pindang, asinan telur ikan. Yang ketiga, ikan sebagai bahan praktikum atau penelitian dalam perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, usaha tempat rekreasi dengan tempat pemancingan. Yang kelima, sebagai sumber mata pencaharian misalnya dengan budidaya ikan di kolam, tambak, pemijahan ikan hias di akuarium. Halo semua, perkenalkan saya Heti Hendio Warami dengan NIM 2022 0110444046. Video ini saya buat untuk memenuhi atau menyelesaikan tugas dari mata kuliah taksonomi vertebrata yang diampu oleh Ibu Nurbaya SPD MPD. Pada video ini kita akan membahas tentang amfibi. Apa
itu amfibi? Amfibi berasal dari bahasa Yunani yang artinya amfi berarti kedua dan bios berarti hidup. Amfibi berarti hewan yang hidup di dua tempat, yaitu hidup di darat dan air. Dalam taksonomi, amfibi adalah salah satu kelas vertebrata atau hewan bertulang belakang, bersama dengan Pisces, reptil, aves, dan juga mamalia. Amfibi adalah salah satu kelompok hewan yang memiliki keanekaragaman tinggi. Berikut kita akan membahas tentang morfologi amfibi. Morfologi amfibi dapat bervariasi tergantung pada spesiesnya. Beberapa ciri morfologi umum amfibi meliputi tubuh yang dilengkapi dengan 4 kaki, kulit yang lembab dan permeabel, serta adanya kelenjar lendir untuk melindungi kulit dari kekeringan. Beberapa amfibi juga memiliki kemampuan regenerasi, yaitu dapat memperbarui atau menggantikan bagian tubuh yang hilang. Amfibi atau amfibia adalah hewan yang bertulang belakang, vertebrata, yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di daratan. Amfibi memiliki ciri-ciri khusus, salah satunya adalah mengalami metamorfosis lengkap. Mereka mengalami perubahan bentuk tubuh dari tahap larva ke dewasa. Amfibi terdiri dari 3 ordo utama, yaitu Anura, katak, Chordata, salamander, dan Gymnotia, Cecilia. Apa saja anatomi amfibi? Amfibi memiliki anatomi yang khas dan berbeda dengan vertebrata lainnya. Berikut adalah beberapa bagian anatomi penting pada amfibi. 1. Kulit. Kulit amfibi sangat penting karena berfungsi sebagai organ pernapasan sekunder. Kulit mereka sangat lembab dan permeabel, memungkinkan pertukaran gas dengan lingkungan. Kulit juga berperan dalam ekresi zat limbah dan dapat berfungsi sebagai organ pendengaran. Yang kedua, kaki. Amfibi memiliki 4 kaki yang memungkinkan mereka bergerak di darat dan di air. Kaki depan dan belakang biasanya memiliki jari yang dilengkapi dengan cakar atau jari-jari yang melekat bersama oleh selaput renang. Yang ketiga, tulang belakang. Seperti vertebrata lainnya, amfibi memiliki tulang belakang atau vertebrata yang melindungi sumsum tulang belakang dan memberikan dukungan struktural bagi tubuh. Yang keempat, jantung. Amfibi memiliki jantung dengan tipe ruang, yaitu 2 atrium dan 1 ventrikel. Jantung mereka memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kelima, paru-paru. Amfibi memiliki paru-paru yang sederhana dan kurang efisien dalam pertukaran gas. Mereka lebih bergantung pada pertukaran gas melalui kulit dan selaput lendir di dalam mulut. Ini hanya beberapa contoh anatomi amfibi. Setiap spesies amfibi memiliki perbedaan dalam anatomi dan adaptasi mereka terhadap lingkungan hidup mereka. Berikut kita akan membahas tentang klasifikasi amfibi. Amfibi terbagi menjadi 3 ordo, yaitu yang pertama, Gymnoponia. Tubuhnya memiliki tulang tengkorak dan tulang pipi. Kebanyakan sudah punah dan menjadi fosil. Contoh yang masih hidup adalah Ichthyopis atau lihat pada gambar. Yang kedua, Chordata. Tubuhnya dapat dibedakan atas kepala, leher, badan, dan ekor. Contohnya adalah salamander yang hidup di sungai, daratan Asia, dan salamander yang bisa dimakan di Jepang. Yang ketiga, Anura. Tubuhnya terdiri atas kepala dan leher yang menyatu, sering tidak berleher dan tidak berekor. Anggota gerak belakang lebih besar dibandingkan kaki bagian depan. Contohnya adalah katak, katak pohon, dan katak besar. Berikut kita akan membahas tentang sistem respirasi amfibi. Perkembangan paru-paru pada hewan amfibi masih dalam tahap primitif dan belum berkembang sempurna. Kebanyakan amfibi menggunakan kulitnya untuk bertukar gas dari air atau udara, dan jenis pernapasan ini adalah pernapasan kulit. Kulit organisme ini dijaga kelembapannya dengan mengeluarkan sekresi dari kelenjar yang terletak di kepala, badan, dan ekornya. Katak memiliki sistem pernapasan saat mereka hidup di darat dan juga di air. Tetapi beberapa spesies hanya mengandalkan sistem pernapasan kulit. Pada tahap larva atau berudu, mereka memiliki insang untuk bernafas, misalnya berupa paru-paru, kulit, dan insang. Pada stadium larva, yaitu berudu, hewan ini bernafas dengan insang luar. Insang luar berupa 3 pasang lipatan-lipatan kulit yang banyak mengandung pembuluh-pembuluh kapiler darah. Membahas tentang proses pencernaan amfibi. Proses pencernaan pada amfibi dimulai di mulut, di mana makanan masuk melalui proses pemotongan dan pengunyahan menggunakan gigi atau rahang mereka.
Setelah makanan dikunyah, makanan kemudian bergerak melalui kerongkongan menuju lambung. Di lambung, makanan dicerna lebih lanjut oleh enzim pencernaan dan asam lambung. Proses pencernaan ini membantu memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Selanjutnya, nutrisi diserap. Sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna akan bergerak melalui usus besar, di mana air dan elektrolit akan diserap kembali ke dalam tubuh. Sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna akan terkumpul di dalam usus besar dan akhirnya dikeluarkan melalui anus sebagai limbah. Sistem pencernaan amfibi melibatkan proses pemotongan, pengunyahan, pencernaan, penyerapan nutrisi, dan pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Berikut kita akan membahas tentang sistem ekresi amfibi. Alat ekresi utama pada katak adalah sepasang ginjal atau opistonefros. Saat sisa yang diambil oleh ginjal akan disalurkan melalui ureter menuju ke kantong kemih yang berupa kantong berdinding tipis yang terbentuk dari tonjolan dinding kloaka. Fungsinya untuk menyimpan urin sementara. Pada katak jantan, saluran ginjal dan saluran kelaminnya menyatu, sedangkan pada katak betina tidak. Katak menyesuaikan dirinya terhadap kandungan air sesuai dengan lingkungannya dengan cara mengatur laju filtrasi yang dilakukan oleh glomerulus. Sistem portal renal berfungsi untuk membuang bahan-bahan yang diserap kembali oleh tubuh melalui glomerulus. Teman-teman dapat melihat pada gambar di samping tentang kelamin jantan dan kelamin betina dari amfibi. Berikut kita akan membahas tentang sistem saraf amfibi. Sistem saraf amfibi dibagi menjadi sistem nervus sentral atau encephalon dan medulla spinalis, serta sistem nervus peripherum. Pada amfibi, encephalon atau otak dan medulla spinalis atau sumsum tulang belakang yang dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang dibungkus oleh dua lapisan yang disebut dura ether dan papillometer. Batasan dengan jaringan saraf. Di antara dua lapisan tersebut terdapat spatium subdural dan cairan cerebrospinalis. Otak tengah atau mesencephalon pada amfibi sebagai pusat penglihatan berkembang lebih baik sehingga amfibi memiliki penglihatan yang baik. Medulla spinalis merupakan lanjutan dari medulla oblongata, berjalan di dalam kanalis medullaris dari kolumna vertebrata. Di dalam kaudal ini berakhir sebagai benang tipis. Filum terminal yang sudah tidak mengandung elemen-elemen saraf yang terdapat di dalam vertebrat ruang interkaudal yang disebut urostile. Teman-teman dapat melihat gambar otak katak pada gambar di samping. Berikut kita akan membahas tentang sistem reproduksi amfibi. Sistem reproduksi amfibi memiliki beberapa karakteristik unik. Berikut adalah beberapa informasi tentang sistem reproduksi amfibi. 1. Pembuahan eksternal. Sebagian besar amfibi melakukan pembuahan eksternal, yaitu proses pembuahan terjadi di luar tubuh betina. Betina melepaskan telur ke dalam air, dan jantan akan mengeluarkan sperma untuk membuahi telur tersebut. Proses ini biasanya terjadi di air, seperti di kolam atau sungai. Yang kedua, metamorfosis. Amfibi mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh dari tahap larva ke tahap dewasa. Telur amfibi menetas menjadi larva yang disebut katak atau tadpole. Katak memiliki bentuk tubuh yang berbeda dengan amfibi dewasa. Mereka memiliki ekor dan hidup di air. Selama proses metamorfosis, larva mengalami perubahan bentuk tubuh, seperti kehilangan ekor dan mengembangkan kaki dan sistem pernafasan yang memungkinkan mereka hidup di darat. Yang ketiga, organ reproduksi eksternal. Amfibi jantan memiliki organ reproduksi eksternal yang disebut kloaka. Kloaka adalah saluran yang digunakan untuk mengeluarkan sperma. Amfibi betina juga memiliki kloaka yang digunakan untuk melepaskan sel telur. Untuk proses metamorfosis pada katak dapat dilihat pada gambar di samping. Yang keempat, pemanggilan dan pemilihan pasangan. Beberapa spesies amfibi memiliki cara komunikasi khusus untuk memanggil pasangan. Jantan mengeluarkan suara atau bunyi tertentu untuk menarik perhatian betina. Bunyi ini dapat berupa nyanyian, seruan, atau suara lainnya.
Pemilihan pasangan juga dapat terjadi berdasarkan atribut fisik seperti warna, ukuran, atau perilaku tertentu. Yang kelima, perawatan telur. Beberapa spesies amfibi seperti katak pohon dapat merawat telur mereka. Betina meletakkan telur di atas dedaunan atau permukaan air, dan jantan akan menjaga dan melindungi telur tersebut. Beberapa amfibi bahkan memiliki kantung khusus di punggungnya untuk membawa telur. Setiap spesies amfibi memiliki variasi dalam sistem reproduksinya, tergantung pada habitat dan adaptasi mereka. Namun, pembuahan eksternal dan metamorfosis adalah karakteristik umum dalam sistem reproduksi amfibi. Teman-teman dapat melihat gambaran dari alat kelamin jantan dan betina pada amfibi pada gambar di samping. Ada 3 jenis perkembangan lain yang terjadi pada amfibi adalah 1. Perkembangan interna, 2. Perkembangan langsung, 3. Mekanisme pada spesies seperti salamander perak. Sekian penjelasan saya tentang Pisces dan amfibi. Bila ada kekurangan mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.